Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadanti dari kelas 641D05. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya ada Isyanti, Diani, Miftah, dan Jeki. Kami akan sedikit berdiskusi dan membahas mengenai komunikasi dan teknologi komunikasi. Materi topik utama yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu meliputi pengertian komunikasi dan teknologi komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi saat ini, tujuan teknologi komunikasi, dan macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern beserta dengan kegunaannya. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian komunikasi dan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teknologi itu sendiri merupakan suatu perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab dan akibat untuk mencapai suatu tujuan. Proses komunikasi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses primer ini merupakan proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah penerima pesan. Sedangkan proses sekunder itu berlangsung dengan adanya bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teknologi komunikasi sendiri? Teknologi komunikasi ini merupakan suatu sistem perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan bertukar informasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Miftah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam dunia teknologi komunikasi, terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari zaman prasejarah sampai di era modern, seperti saat ini, perkembangan teknologi telah meningkatkan gaya hidup masyarakat. Untuk sekarang, berkomunikasi tidak harus untuk face to face, artinya berkomunikasi tidak harus bertemu langsung dengan orangnya, bisa berkomunikasi secara melalui pesan gitu. Karena sekarang sudah tersedia untuk melakukan komunikasi via WhatsApp ataupun via direct message di Instagram, dan masih banyak lagi. Apa sih pengaruh perkembangan teknologi saat ini di masyarakat? Salah satunya adalah komunikasi lebih canggih. Kehadiran alat dan perlengkapan komunikasi yang canggih tentunya dipengaruhi oleh perkembangan kecanggihan teknologi saat ini. Contohnya adalah ponsel. Yang kedua, itu mengakses informasi lebih cepat dan mudah. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya penggunaan internet dalam berkomunikasi, sekarang dapat dengan mudah menerima informasi dari berbagai media. Contohnya, informasi berita yang ada di dunia pun dapat dengan mudah diakses. Yang ketiga yaitu mudahnya bertukar informasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Sekarang sangat mudah sekali untuk bertukar informasi, bahkan tidak harus bertemu. Yang keempat, cepatnya perkembangan dunia. Sekarang dunia semakin berkembang pesat, kita dapat berkomunikasi bahkan jaraknya bermil-mil kilometer, bahkan berbeda negara, bahkan berbeda daerah, itu sekarang dimudahkan sekali untuk berkomunikasi. Yang kelima, itu memudahkan pekerjaan. Zaman sekarang pekerjaan itu selalu menggunakan teknologi ya, bahkan handphone itu selalu digunakan dalam bekerja karena mungkin bertukar informasi dengan atasan. Berikut penjelasan saya tentang perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Perkenalkan, nama saya Jeki Satria Pratama. Saya dari kelas 64051D. Di sini saya akan menyambung materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya mengenai teknologi komunikasi. Sebuah sistem atau teknologi diciptakan pasti untuk sebuah tujuan. Dan di antara tujuan teknologi komunikasi sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi. Tujuan dari teknologi komunikasi selain sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mendapat atau mencari informasi. Yang kedua, menghibur. Teknologi komunikasi juga bisa digunakan untuk jadi sarana hiburan dengan menggunakan platform-platform yang ada seperti video game, menonton film, dan mendengarkan audio musik. Yang ketiga, alat komunikasi. Tentu saja teknologi komunikasi bertujuan untuk menjadi alat komunikasi dua arah atau lebih orang dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon, smartphone, dan alat komunikasi lainnya. Yang keempat, mengolah data. Teknologi komunikasi juga bisa digunakan untuk mengolah data. Mengolah data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Yang kelima, sebagai media pembelajaran. Dengan berkembangnya zaman turut mempengaruhi berkembangan teknologi komunikasi. Di era sekarang, teknologi komunikasi bisa dijadikan alat untuk membantu proses belajar mengajar antara guru dan murid tanpa harus bertatap muka dan diganti dengan jarak jauh, yaitu e-learning dengan menggunakan alat komunikasi. Yang keenam atau yang terakhir, mempermudah pekerjaan. Teknologi komunikasi juga bertujuan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dengan adanya teknologi komunikasi, kita dapat melakukan pekerjaan dengan lebih mudah, efektif, dan efisien. Demikian tentang penjelasan tujuan komunikasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya pembahasan tentang teknologi komunikasi akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isyanti. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat komunikasi tradisional dan modern beserta kegunaannya. Yang pertama itu ada surat. Surat merupakan media untuk menyampaikan pesan melalui lembaran kertas dan biasanya dikirim menggunakan merpati pada masa lampau. Saat ini, surat masih digunakan dan sering dikirim melalui layanan pos. Yang kedua, merpati pos. Zaman dulu, burung merpati sering digunakan untuk mengirim surat sehingga mereka pun dijuluki merpati pos. Merpati digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan jarak jauh dalam bentuk surat ataupun kertas. Pesan ini diikat pada bagian kaki merpati. Yang ketiga ada lonceng. Lonceng biasanya terbuat dari besi dan dapat mengeluarkan bunyi nyaring. Lonceng berfungsi untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat. Yang keempat, beduk. Beduk digunakan dengan cara dipukul berfungsi untuk memanggil atau sebagai tanda waktu sholat bagi umat muslim. Yang kelima ada asap. Asap dihasilkan dari api. Sebagai alat komunikasi tradisional, asap digunakan untuk mengirim suatu pesan rahasia kepada teman atau lawan yang posisinya cukup jauh dari si pengirim pesan. Yang keenam, telepon kaleng. Telepon kaleng merupakan kaleng yang dihubungkan dengan benang supaya bisa mendengar suara orang dari jarak jauh. Namun alat komunikasi ini hanya berfungsi pada jarak sekitar 5 atau sampai 10 meter saja. Yang ketujuh, prasasti. Merupakan media penyimpanan pesan atau catatan yang biasanya berbentuk batu. Untuk berfungsi menyampaikan peristiwa masa lalu agar bisa dibaca oleh orang-orang di masa depan. Yang kedelapan, kentongan. Kentongan digunakan dengan cara dipukul. Kentongan banyak didapati di lingkungan pedesaan dan berfungsi untuk memberitahu warga ketika suatu terjadi. Yang kesembilan, daun lontar. Berfungsi untuk menulis naskah dan
sebagian kerajinan tangan. Alat komunikasi tradisional ini biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita yang cukup panjang seperti hikayat. Dan yang terakhir, ada tangan. Tangan kerap digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan yang bersifat umum atau pesan rahasia yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Dini Fauzia akan menjelaskan tentang macam-macam alat komunikasi modern. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern adalah media penyampaian timbal balik suatu pesan dari pengirim kepada penerima pesan secara canggih. Macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama itu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi dengan teknologi hebat. Telepon pun menjadi cikal bakal alat komunikasi selanjutnya, yakni smartphone. Yang kedua itu smartphone. Smartphone merupakan alat komunikasi yang lebih canggih dari telepon karena adanya ragam fitur yang lebih komplit. Yang ketiga itu radio. Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal. Kemudian sinyal yang dapat diterima dapat digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara. Yang keempat itu televisi. Televisi termasuk ke dalam alat komunikasi modern yang bertahan hingga sekarang. Secara umum, televisi dipakai untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran adalah alat komunikasi tradisional dan modern yang masih digunakan hingga saat ini. Yang keenam itu komputer atau laptop. Komputer memiliki peran yang sangat banyak seperti mengetik, membuat desain, membuat laporan, mengirim email, dan lain sebagainya. Yang ketujuh itu smartwatch. Smartwatch awalnya jam tangan hanya dibuat untuk mempermudah manusia mengetahui waktu dimanapun kita berada. Tetapi semakin berkembangnya zaman, jam tangan memiliki perubahan yang sangat signifikan sehingga dinamakan smartwatch. Dan yang kedelapan itu faksimile, alat komunikasi yang gunanya untuk mengirim pesan dalam bentuk tulisan. Mesin ini sangat efektif digunakan para pekerja kantoran yang sehari-hari membutuhkan pengiriman dokumen antar departemen. Yang kesembilan itu intercom. Intercom merupakan alat komunikasi modern tanpa kabel yang dapat digunakan secara jarak jauh dalam radius tertentu. Dalam beberapa momen, intercom masih sering dipakai di tempat-tempat seperti rumah sakit, kantor, dan lain-lain. Dan yang ke-10 itu pager. Pager atau yang sering disebut beeper memiliki bentuk persegi panjang dan kotak kecil serta memiliki beberapa tombol. Pager merupakan alat komunikasi yang populer di era 90-an. Fungsi dari pager ialah mengirim dan menerima pesan pendek, tetapi hanya bisa memberi instruksi satu arah saja. Nah, teman-teman sekalian, dari presentasi yang tadi kami sampaikan, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa teknologi komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Karena adanya teknologi komunikasi, kita dapat berkomunikasi dengan seseorang secara jarak jauh dan dapat bertukar informasi. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mia Rosmiati dan teman-teman sekalian, dan kami mohon maaf jika dari kami masih banyak kekurangan. Kami mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.